Oke, selamat siang teman-teman. Kita ketemu lagi dan juga pada kesempatan yang menarik ini saya akan membahas terkait regionalisme di kawasan Amerika Utara. Jadi tetap semangat kita bahas terkait hal yang menarik bersama saya di Hayu Wulandari. Nah, teman-teman mestinya sudah memahami bahwa di kawasan lain itu organisasi kawasan menjadi bentuk integrasi kawasan ya. Namun bedanya di Amerika Utara, integrasi kawasan bentuknya bukan organisasi, melainkan kerjasama. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari segi peta, ini adalah peta kawasan Amerika Utara. Jadi teman-teman dalam peta dunia, Amerika Utara itu ditandai dengan adanya tiga negara di dalamnya ya, yaitu ada negara Amerika Serikat atau United States, kemudian ada Kanada di sini, dan juga ada Meksiko. Nah, kalau di sebelah atasnya Kanada itu ada Alaska. Nah, memang Alaska ini sebenarnya berbatasan dengan Kanada ya, tapi Alaska merupakan negara bagian dari Amerika Serikat, yang mana Amerika itu membeli Alaska dari Rusia. Ini Rusia. Nah, sehingga secara geografis negara yang mendiami kawasan Amerika Utara ada Kanada, kemudian Amerika Serikat, dan juga Meksiko. Begitu. Nah, sehingga integrasi kawasan di Amerika Utara itu juga mencakup tiga negara ini ya, dari Kanada, kemudian Amerika Serikat, dan juga Meksiko. Nah, kemudian kalau misalnya regionalisme ini kan proses yang memang takes time gitu ya, butuh effort dari setiap negara anggota. Nah, oleh karena itu sebenarnya di kawasan Amerika Utara itu ada latar belakang mengapa negara di kawasan Amerika Utara itu berintegrasi dalam satu naungan kerjasama yang sama gitu. Nah, ini adalah latar belakangnya. Kalau dari Amerika Serikat kita tahu ya, Amerika merupakan negara paling adidaya lah di dunia ya, bersama China dan juga Rusia. Nah, namun kalau di Amerika Utara, Amerika ini memang negara yang paling dominan, iya. Nah, di sini Amerika juga perlu bekerja sama dengan negara lain di kawasan Amerika Utara. Terutama karena Amerika juga butuh impor ya dari negara-negara lain, terutama di kawasan Amerika Utara ini ada Kanada dan juga Meksiko, sehingga Amerika butuh untuk mengimpor barang dari Kanada dan juga Meksiko, dan juga butuh untuk mengekspor barang ke Kanada dan juga Meksiko. Nah, kemudian itu dari Amerika, karena Amerika butuh pasokan itu ya, pasokan supply chain dari Kanada sama Meksiko. Kalau Kanada sendiri, Kanada juga Kanada adalah inisiator integrasi kawasan di Amerika Utara. Kenapa begitu? Karena kita tahu bahwa Kanada ekonominya juga sudah maju ya, tapi memang ada berbagai salah satu rintangan lah di sana gitu, seperti ekonomi Kanada itu sangat tergantung dengan Amerika Serikat, sangat bergantung pada US ya. Karena teman-teman bisa cek di Google, ekspor Kanada itu paling banyak ke USA. Nah, jadi karena ekspor Kanada paling banyak ke USA, maka Kanada butuh untuk bekerja sama dengan USA untuk mengamankan ekspor impornya. Kayak gitu. Kemudian kalau dari Meksiko, Meksiko juga negara anggota di kawasan Amerika Utara. Nah, kalau Amerika tadi butuh supply chain, kemudian Kanada tadi karena Kanada bergantung pada AS untuk ekspor. Nah, Meksiko ini berbeda ya. Meksiko merupakan negara di kawasan Amerika Utara yang saya rasa Meksiko ini masih proteksionis pada waktu sebelum regionalisme ada di kawasan Amerika Utara. Jadi Meksiko masih melindungi sumber daya dalam negeri untuk kepentingan dalam negeri gitu ya. Sehingga mengurangi impor dan juga ada yang namanya tarif impor kayak begitu. Dan Meksiko pada waktu itu memang masih mengutamakan segi agrarisme atau pertanian. Namun lagi-lagi Meksiko juga butuh berintegrasi di kawasan karena dengan integrasi kawasan Meksiko sebenarnya nantinya akan mengurangi beban negara terutama terkait tenaga kerja karena nanti tenaga kerja akan ter-hire oleh Amerika Serikat. Jadi memang tiga negara ini sama-sama butuh sehingga tiga negara ini memutuskan untuk berintegrasi. Kemudian jadi mungkin teman-teman taunya atau pahamnya adalah Amerika Utara itu mereka integrasi kawasannya di bawah naungan kerjasama NAFTA. Nah itu memang iya. Nah namun sebelum NAFTA itu sebenarnya ada kerjasama di kawasan Amerika Utara. Namun memang masih mencakup dua negara aja, yaitu Meksiko dan maaf mencakup dua negara saja yaitu US dan juga Kanada. Nah, ada dua kerjasama di sini ya, yaitu Autopac. Nah, Autopac itu diluncurkan tahun 1965. Jadi ini terkait perjanjian antara US sama Kanada di bidang otomotif. Kita tahu bahwa US sama Kanada ini sama-sama have a big concern terkait otomotif.
Dan juga Amerika pada waktu 1960-an merupakan produsen mobil terbesar ya. Salah satu terbesar di dunia dengan mobil Ford dan lain-lain. Sehingga salah satu spare part dari Amerika Serikat berasal dari Kanada. Sehingga ada yang namanya perjanjian untuk bidang otomotif antara Amerika dan juga Kanada. Sehingga keduanya bisa sama-sama saling mengcover kebutuhan otomotif di dua negara ini gitu ya. Nah, kemudian ketika waktu berlanjut, di tahun 1989 itu ada kerjasama namanya CUSFTA, yaitu Kanada United States Free Trade Agreement. Jadi ini merupakan kerjasama yang lebih luas dibandingkan dengan AutoPAC. Ketika AutoPAC itu hanya membahas kerjasama di bidang otomotif. Nah, kalau yang CUSFTA ini kerjasama yang sifatnya lebih luas ya, bukan hanya otomotif, namun di berbagai bidang. Dan ini tujuannya untuk mengurangi hambatan, baik hambatan tarif maupun hambatan non-tarif di negara anggota, yaitu Kanada dan juga USA. Nah, jadi US CFTA ini juga sebenarnya bisa membuka jalur perdagangan regional ya di dua negara anggota yaitu Kanada sama US. Namun ini juga bisa membuka jalan untuk Meksiko segera bergabung di integrasi kawasan di Amerika Utara di bidang ekonomi ini. Kayak gitu. Jadi ini memang jalannya seperti ini. Kemudian ketika US sama Kanada sudah membentuk perdagangan bebas, Meksiko sudah mulai untuk join to the group ya. Nah, jadi ini merupakan cikal bakal bagaimana integrasi kawasan di antara semua negara anggota di kawasan Amerika Utara ini bergabung menjadi kerjasama yang satu, yaitu NAFTA. Atau NAFTA kita tahu kepanjangannya adalah North America Free Trade Agreement. Nah, jadi di NAFTA ini tujuannya utamanya adalah untuk menghapuskan hambatan tarif untuk ekspor impor dan juga menghapuskan hambatan non-tarif ya, seperti penghapusan atau pengurangan kuota impor, kemudian penambahan kuota ekspor, dan lain-lain begitu. Nah, dan juga di NAFTA juga menjamin perlindungan FDI, Foreign Direct Investment, dari negara-negara yang memang akan invest ke Amerika Utara. Nah, kemudian ini juga menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga efisiensi produk lintas batas negara. Nah, kalau NAFTA ini anggotanya sudah tiga negara, yaitu Amerika, kemudian Kanada, dan juga Meksiko. Begitu. Nah, kemudian ketika waktu berlanjut, ternyata di Amerika Serikat ini dan juga Kanada sama Meksiko, terutama Amerika Serikat, itu ngerasa bahwa NAFTA itu sudah nggak relevan lagi. Kenapa begitu? Karena NAFTA tadi kan didirikan di tahun 1994 ya. Sehingga Amerika ngerasa bahwa NAFTA perlu yang namanya permajaan ya, perlu untuk dimodernisasi, perlu untuk dikembangkan lagi gitu. Sehingga di tahun 2020 ini NAFTA secara resmi digantikan oleh USMCA, yaitu United States Mexico Canada Agreement. Jadi bedanya adalah di USMCA ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya, dan juga menyesuaikan dengan ekonomi-ekonomi yang memang sektor-sektornya lagi in pada waktu ini dan juga di masa mendatang gitu. Nah, kayak contoh nih, aturan asalnya untuk sektor otomotif di Amerika, Kanada, sama Meksiko itu 75% komponen kendaraan harus dibuat di kawasan Amerika Utara. Karena memang sebelumnya ini kan ada beberapa produksi atau pabrik otomotif yang memang letaknya di luar kawasan ya. Nah, sehingga di USMCA itu peraturannya adalah pabrik otomotif seyogyanya 75% dibuat di kawasan karena yaitu ya untuk menyerap tenaga kerja. Dan juga yang kedua adalah kenaikan upah minimum bagi pekerja otomotif di Meksiko. Nah, ini memang salah satu concern di USMCA karena sebelumnya di NAFTA itu ada semacam kebijakan bahwa US akan meng-hire tenaga kerja dari Meksiko tapi dengan upah yang tidak tinggi gitu ya. Sehingga di USMCA ini disempurnakan lagi menjadi upah untuk tenaga kerja Meksiko yang di-hire Amerika Serikat itu dinaikkan kayak gitu supaya dapat memenuhi unsur hak asasi manusia. Nah, kemudian yang ketiga adalah di USMCA ini lebih concern terkait hak digital, e-commerce, dan juga kekayaan intelektual. Karena kita tahu ya, di NAFTA di tahun 1990-an, e-commerce itu kan belum se-booming sekarang. Sehingga e-commerce atau penjualan digital itu mendapatkan tempat yang besar, mendapatkan perhatian yang besar di USMCA. Nah, yang terakhir adalah pembaruan mekanisme penyelesaian sengketa agar lebih transparan dan juga adil. Ini memang menjadi perhatian karena
kita tahu bahwa sebenarnya negara-negara di kawasan Amerika Utara, antara Meksiko dan juga Amerika, itu kan punya historis yang ada perselisihan paham gitu ya. Kayak contoh banyak imigran ilegal dari Meksiko yang masuk ke Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat juga menaruh perhatian besar terhadap hal ini. Dan juga ada lagi misalnya di Kanada karena housing sangat mahal, banyak juga imigran dari Kanada masuk ke Amerika Serikat. Yang mana Amerika sendiri pun juga sedang mengalami eh, semacam isu bahwa warga negara Amerika juga terkadang ada masalah yang harus diselesaikan oleh negaranya gitu ya. Sehingga ya ini memang rawan konflik di antara negara anggota USMCA. Nah, untuk bentuk regionalisme di kawasan Amerika Utara itu dari old regionalisme yang mana aktor negara masih memegang kendali penuh ya atau memegang kendali yang sangat besar di kawasan yaitu ketika AutoPAC dan juga si USFTA. Nah, kemudian ketika waktu berjalan di NAFTA dan juga USMCA itu sudah menggunakan new regionalisme, di mana dominasi aktor di kawasan Amerika Utara bukan hanya aktor negara, namun juga aktor non-negara seperti perusahaan multinasional, kemudian individu, kemudian pelaku bisnis, dan lain-lain, seperti itu. Jadi memang sekarang ini sudah banyak aktor, baik negara maupun non-negara yang memang berperan dalam perkembangan integrasi di kawasan Amerika Utara. Nah, terkait teoritis approach di regionalisme kawasan Amerika Utara itu menggunakan pendekatan ekonomi ya. Karena kita tahu bahwa fokus Amerika Utara itu memang sangat besar ke arah ekonomi ya. Dari AutoPAC, kemudian si USFTA, kemudian USMCA, itu memang sangat fokus kepada ekonomi. Berbagai kebijakan di Amerika Utara itu biasanya selalu mengarah pada bidang ekonomi, sehingga pendekatan ekonomi menjadi pendekatan yang paling tepat untuk kita arahkan ke kawasan Amerika Utara. Nah, kemudian meskipun mereka berintegrasi di bawah kerjasama USMCA yang awalnya NAFTA, namun juga ada gejolak politik ya di kawasan Amerika Utara, yaitu ini adanya ketimpangan kekuatan antara Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Jadi ketiga negara ini nggak seimbang. Amerika Serikat yang paling dominan. Kemudian isu perbatasan dan juga imigrasi, banyak imigran ilegal dari Meksiko masuk ke Amerika Serikat. Jadi ini menimbulkan gejolak di kawasan. Dan juga di perbatasan ada masalah-masalah terkait penjualan narkotika, kemudian human trafficking, sama senjata, dan lain-lain gitu ya. Dan juga adanya pengaruh eksternal dari luar kawasan, yaitu dari Cina sama Rusia. Juga mereka dekat dengan Meksiko sama Kanada, sehingga menimbulkan gejolak politik. Begitu. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, intinya adalah di kawasan Amerika Utara, integrasi kawasannya bukan berupa organisasi kawasan, namun berupa kerjasama ekonomi di antara negara anggota ya dari AutoPAC, kemudian si USFTA, menjadi NAFTA, dan juga sekarang USMCA, kayak gitu-gitu. Kayak gitu aja. Kita akan membahas lebih detail lagi di video-video berikutnya. Stay tune. Semoga teman-teman sehat selalu. Terima kasih.